warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai siklus air. Tentunya kita harus mengetahui nih apa sih air. Air merupakan sumber daya penting bagi manusia. Nah, air ini memiliki siklus yang disebut dengan siklus air. Jadi, air ini bergerak secara kontinu dari bumi ke atmosfer, lalu balik lagi ke bumi. Nah, proses itu terjadi secara berulang-ulang. Nah, siklus air memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama ada evaporasi. Nah, evaporasi merupakan proses perubahan wujud air dari zat cair menjadi uap. Nah, ini diakibatkan oleh adanya pemanasan oleh sinar matahari. Yang kedua yaitu proses transpirasi. Nah, proses ini merupakan proses penguapan air dari tumbuhan yang melalui stomata. Nah, yang ketiga ada kondensasi. Nah, kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air dalam bentuk seperti hujan, salju, ataupun es. Yang keempat itu ada infiltrasi. Nah, infiltrasi ini proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, ada aliran permukaan, proses mengalirnya air di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, ataupun laut. Nah, yang terakhir itu ada porkolasi. Nah, proses porkolasi ini merupakan proses mengalirnya air di bawah permukaan tanah menuju air tanah. A few moments later. Oke, baik anak-anak. Sekarang mari kita simak video berikut ini melalui proyektor yang telah tersedia di depan kelas. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi.
Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Terdapat juga nih anak-anak beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air. Apa aja sih? Nah, jadi faktor-faktornya itu ada radiasi matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, topografi atau bentuk permukaan bumi, terus ada vegetasi. Nah, untuk selanjutnya kita perlu nih mengetahui apa sih sebenarnya pentingnya siklus air bagi kehidupan. Nah, yang pertama itu sumber air bersih itu bisa untuk konsumsi manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, yang kedua itu sebagai pengatur suhu di bumi, dan yang ketiga sebagai pendistribusi nutrisi dan mineral di tanah. Selanjutnya air ini bisa sebagai habitat bagi organisme air seperti contohnya ikan dan beberapa organisme lainnya. Nah, agar kita lebih memahami bagaimana sih konsep siklus air itu, kita bisa melihat mengamati itu penguapan air dari panci yang dipanaskan di atas kompor. Terus kita juga bisa melihat nih dari mengamati proses kondensasi uap air pada permukaan kaca dingin. Terus kita juga bisa mengamati proses presipitasi saat hujan turun. Nah, untuk mengamati air yang mengalir di permukaan tanah itu setelah hujan kita bisa melihat tuh nanti ada air yang mengalir setelah hujan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa juga mengamati air yang masuk ke dalam tanah setelah hujan. Nah, jadi kan air itu setelah hujan dia akan meresap ke dalam tanah dan terakhirnya dia bakal menjadi kering tanah. Nah, untuk selanjutnya ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak ada yang mengetahui nih bagaimana siklus air dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih di suatu wilayah? Jika ada, boleh angkat tangan ya. Oke, baik Dino, silakan jawab. Nah, benar Dino. Jadi ada beberapa caranya. Nah, seperti curah hujan, daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi itu biasanya memiliki ketersediaan air bersih yang lebih banyak dibandingkan daerah dengan curah hujan rendah. Nah, ada juga beberapa faktor lainnya seperti aliran sungai dan air tanah. Nah, jadi air hujan yang jatuh di suatu wilayah akan mengisi sungai, danau, dan akuifer air tanah. Nah, ketersediaan air di sumber-sumber air ini tergantung pada siklus air. Ada juga evaporasi dan transpirasi. Jika proses ini terlalu tinggi, maka air yang tersedia akan menguap dan berkurang sehingga ketersediaan air bersih menjadi terbatas. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas nih untuk tugas minggu depan ya. Nah, tugasnya itu kalian bisa membuat diagram siklus air yang lengkap dan menjelaskan setiap tahapannya. Nah, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada. Jadi tugas ini akan kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan nih. Nah, jadi siklus air ini adalah proses bergeraknya air secara kontinu dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, proses ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, proses yang terlibat dalam siklus air itu meliputi apa tadi? Nah, benar, ada evaporasi, ada transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Nah, jadi siklus air ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kan tadi Ibu sudah bilang, seperti radiasi, matahari, suhu udara, kelembapan, angin, topografi, dan vegetasi. Nah, siklus air ini sangat penting bagi kehidupan kita di bumi, terutama sebagai sumber air bersih, pengatur suhu, dan habitat bagi berbagai organisme. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.